monitoring penyakit ikan, infrastruktur pendukung, dan juga sarana pendukung. Saya kira pengembangan kampung budidaya ini akan menjadi monitoring yang pemantauan ataupun pembinaan yang sinergis antara seluruh eselon 1 yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, BRSDM melalui penyuluhnya, dan juga bekerja sama dengan dinas-dinas kelautan dan perikanan di pemda-pemda setempat. Selain pengembangan kampung perikanan budidaya, juga Kementerian Kelautan mengembangkan revitalisasi ataupun modeling tambak udang, kalau kita sebut dengan shrimp estate. Saya kira melalui revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas udang nasional yang tentunya menjadi program prioritas kedua dari Kementerian Kelautan, yaitu peningkatan produktivitas budidaya berbasis ekspor tersebut. Sejalan dengan pengelolaan ruang laut, kajian sehubungan dengan kawasan konservasi, saya kira KKP juga berkomitmen untuk tetap meningkatkan luasan kawasan konservasi, di mana kalau kita perhatikan bersama di tahun 2021 target daripada capaian kawasan konservasi sudah melebihi dari target yang dicanangkan di tahun 2024, di mana pada tahun 2021 ada sekitar 28 juta hektar kawasan konservasi telah ditetapkan, yang merupakan capaian di tahun 2021. Saya kira ini juga menjadi kajian-kajian ataupun program-program strategis dalam hal pengelolaan ruang laut yang akan diimplementasikan, yang telah diimplementasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi kawasan konservasi juga kita melihat dari luasan perairan, sebagai contoh Bapak Ibu, luasan perairan di Indonesia sekitar 325 juta hektar, maka target konservasi kawasan di tahun 2030 itu mencapai 32,5 juta hektar, di mana target kawasan konservasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya di tahun 2021 itu sudah mencapai 28,1 juta hektar. Saya kira ini menjadi strategis utama, dan juga selain kawasan konservasi tersebut juga ditetapkan pemanfaatan di kawasan konservasi tersebut yang tersegmentasi menjadi zona pemanfaatan terbatas dan juga aktivitas ataupun zona pemanfaatan lainnya di kawasan konservasi tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Selain kedua kawasan konservasi tersebut, saya kira juga pengelolaan ruang laut melihat aspek-aspek lain yang menjadi prioritas dalam hal pengawasan ataupun kinerja pengelolaan ruang laut. Di antaranya pembentukan zonasi ruang laut, kemudian pembentukan kawasan konservasi, gerakan bersih pantai, kemudian penanganan biota laut terdampar, perlindungan spesies atau ekonomis dan dilindungi, dan juga tentunya pemberdayaan masyarakat pesisir yang secara simultan bersama-sama dengan pemerintahan untuk memastikan bahwa laut kita bersih, laut kita sehat, sehingga nanti akan ujung-ujungnya dapat mensupport pada program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran kami di BRSDM-KP, Bapak Ibu, terkait dengan 3 program prioritas tersebut, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dinamis, dan bertalenta global. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BRSDM-KP memiliki 20 satuan pendidikan berbasis vokasi yang tersebar dari barat sampai di timur, dari Aceh sampai dengan Papua, di mana 20 satuan pendidikan tersebut terbagi menjadi 11 satuan pendidikan tinggi, yaitu 10 level politeknik dan 1 akademi komunitas yang terletak di Wakatobi, kemudian 9 SUPM, di mana sistem pendidikan ini berbasis vokasi yang terdiri dari 30% teori dan 70% berbasis pada praktek. Sampai saat ini, lulusan sejak berdirinya Politeknik tersebut ada sekitar 50.956 orang, di mana terbagi menjadi pendidikan tinggi ada sekitar 19 ribuan orang, kemudian pendidikan menengah ada sekitar 31 ribuan orang. Kalau kita lihat serapan lulusan daripada taruna-taruni yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi BRSDM-KP tersebut, itu hampir didominasi oleh di dunia industri ataupun dunia usaha, baik itu di skala nasional ataupun di skala internasional.
Selain dukungan pendidikan, kami juga melalui kegiatan pelatihan-pelatihan menyiapkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas Kementerian Kelautan, baik terkait dengan perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada aparatur sipil negara. Jadi kami mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berbasis pada Android ataupun aplikasi-aplikasi yang berbasis pada sistem informasi kekinian sehingga pembelajaran dapat lebih efisien, efektif. Saya kira untuk dukungan mengawal program-program prioritas Kementerian Kelautan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, BRSDM KP dilengkapi dengan hampir sekitar 6.433 penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana ada sekitar 9 satuan administrasi pangkalan atau Satminkel yang mengelola 6.433 penyuluh tersebut. Saya kira penyuluh-penyuluh ini menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memastikan bahwa program-program itu dapat berjalan dengan baik dan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap program-program yang menjadi daerah-daerah prioritas pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut. Untuk mendukung sinergitas seluruh komponen yang ada di BRSDM KP terkait dengan satuan pendidikan, pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan, serta inovasi-inovasi riset yang dihasilkan selama ini oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, maka kami juga mengembangkan yang namanya Smart Fisheries Village, di mana Smart Fisheries Village ini tentunya diharapkan dapat sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi bersifat lokal, kemudian bekerja sama dengan masyarakat, tetap berpatokan pada ekologi ataupun lingkungan lestari, dan tentunya karena kita sebut Smart Fisheries Village berbasis pada digital. Dan ini program-program tersebut kami lakukan bersinergis dengan semua mitra yang ada, baik swasta, kementerian, pemerintah daerah, universitas. Saya kira melalui Smart Fisheries Village ini diharapkan dapat memberikan percontohan-percontohan perkembangan baik itu perikanan air tawar, payok ataupun perikanan budidaya laut. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa pada intinya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui platform SDGs dan juga High Level Panel Ocean Sustainability Ocean Economy itu menjadi patokan pelaksanaan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tentunya akan berbasis pada ekologi dengan mengutamakan blue economy, di mana ketiga program prioritas tersebut baik dalam perikanan tangkap terukur berbasis kuota, peningkatan perikanan budidaya berbasis ekspor, dan juga kampung-kampung budidaya ini akan tetap mengedepankan pada ekologi sebagai komandan utamanya. Dan tentunya sebagai akhir dukungan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia menjadi rule utama dalam menggerakkan seluruh program-program tersebut, dan tentunya tidak terlupakan sinergitas yang akan dibangun bersama antara kementerian dan lembaga, universitas, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luring, dan sebagai informasi ada kurang lebih sekitar 183 orang yang ikut secara daring hari ini. Terima kasih banyak Pak Radiarta. Salam hormat kami kepada Bapak Menteri, Pak Wahyu Trenggono, dan segenap jajaran di Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia. Semoga Bapak sehat selalu, mengawal 21 ikan ya kalau nggak salah lihat tadi, kan kebetulan itu berada di bawah Bapak. Terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Bapak Inyoman Radiarta. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Domo arigatou gozaimasu. Oke, kita bisa lanjut ya.
setelah mendengar paparan dari Pak Menteri yang diwakili oleh Pak Inyoman Radiarta Pitsdi, kami lanjutkan dengan sesi panel. Untuk itu sesi panel ini kami akan bagi dua. Dari sisi kebijakan ada dua bupati. Yang pertama Pak Bupati Bulukumba, Andi Muhtar Ali Yusuf, dan Bupati Pangkep yang diwakili oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pangkep. Untuk akademisi nanti dan Pak Widodo, kami akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Untuk itu saya persilahkan Pak Ali Muhtar untuk naik ke depan dan Ibu Kepala Dinas Perikanan Pak Ibu Kasmati. Silakan Pak Bupati. Arigatou gozaimasu. Salam dulu Pak. Oke, kita lanjut saja ya. Tetapi sebelumnya mohon izin saya membacakan dulu Pak Andi Muhtar Ali Yusuf. Saya sudah searching dan bukan penculikan. Bapak adiknya dokter gigi. Jadi dapat informasi dari Prof. Herlina bahwa banyak beliau lama berkecimpung di usaha perikanan dan ekspedisi, mudah-mudahan sekali lagi saya tidak salah. Dan ini beliau merupakan dedengkotnya banyak sekali Pak Bupati, semansa selama ini. Bapak ini selalu muncul di Facebook kelihatan terus mukanya. Dan semua menyatakan Andi Utta. Saya pikir pertama Andi Muhtar Ali Yusuf, ternyata Andi Utta saya ketemu langsung hari ini secara luring di tempat ini. Mari kita beri aplaus kepada Andi. Pembicara kedua itu ada Ibu Kasmawati, Kepala Dinas Perikanan Pangkep. Saya tidak dapat ininya, tetapi Ibu menggantikan Ibu Farida ya, Bu ya. Oke. Untuk menyingkat waktu, mari kita dengar pemaparan dari Pak Andi Utta. Saya panggil aja Andi Utta, Pak Bupati. Karena saya juga mengikuti narasi-narasi Bapak di Bulukumba sedikit berbeda dengan bupati-bupati terdahulu. Lebih berbasis kepada masyarakat, sedikit-sedikit ada di mana, sedikit-sedikit ada di mana, begitu. Jadi saya rasa kebijakannya pasti memihak kepada masyarakat. Itu kita mau dengar. Bagaimana keberpihakan kebijakan Pak Bupati Bulukumba, Andi Utta, untuk memajukan Bulukumba mungkin sampai 8 tahun ke depan kali ya. Dan selanjutnya melejit ke Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih, silakan Pak Andi Utta. Bapak mau berdiri di mana, silakan. Di sini aja boleh. Iya, boleh. Ya, kita lihat ini Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati masih Pak Menteri, Menteri Kelautan Perikanan. Ya. Dan dalam hal ini wakili Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia dan Perikanan Kementerian Kelautan. Pak Rektor mungkin sudah tadi udah pergi. Para pembicara dan tamu yang saya hormati, Direktur Institut Tropical and Fishery from Malay, yang saya hormati Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan, terima kasih yang saya hormati para Wakil Rektor, Ketua Lembaga, para dekan, serta para guru besar lingkungan UNAS yang saya hormati, para peserta Simposium Nasional yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, juga saudara saya ada Bu Sinta yang tidak henti-hentinya semansa tadi disebut, waduh gini semansa terus nih. Nah semansa kalau
tidak ada mantan pacarnya Ibu Sinta juga enggak ribut semansa kalau nggak ada Arinya. Nah ini yang alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sama-sama dan saya terima kasih saya diundang, arigato. Saya diundang di tempat sini dan mungkin yang saya tidak pernah pikir saya juga diminta. Saya kalau harusnya saya bukan dipanggil kalau saya jadi bupati, tapi saya mungkin ya pelaku usaha di sektor perikanan, dan saya mungkin 96-97 yang lalu saya sudah mulai di sektor perikanan pertama saya ya sambil kuliah, dan di bisnis saya pertama di sektor kelautan perikanan sampai hari ini. Jadi kalau bicara saya sebagai bupati baru setahun 3 bulan. Jadi saya sampai hari ini masih pelaku usaha di sektor perikanan, dan mungkin ini yang saya yang harus saya sampaikan, bahwa di pemerintahan apa yang kebijakan yang harus dan saya lakukan, dan apa yang saya di kabupatennya saya di Bulukumba, potensi kelautan perikanannya dengan panjang pantainya 128 kilometer, itu tentunya sangat, apalagi di wilayah saya sangat potensi, garis pantainya dengan pantai 7 kecamatan dan Batas Sinjai, Teluk Boneh, Laut Flores, Bantaeng, ya. Lanjut, dan luasannya cukup besar, dengan juga kebetulan di program saya di visi misi saya pada saat waktu itu ya memajukan kebutuhan daerah dan nasional dan internasional di sektor kelautan perikanan, juga kontribusi sektor perikanan dan perindustrian yang di daerah ya, tentunya dengan 36,86%, di sektor perikanan 11,94% ya dari total PDRB Bulukumba ya, dengan perikanan tangkap 53.000 ton ya, perikanan budidaya 198.000 ton ya, terus 250.000 ton ya, kondisi yang setiap tahun kita punya Bulukumba. Perikanan tangkap ada macam-macam, nakalang, tongkol, tuna ya masih mendominan, tuna masih 9.000-an ton per tahun. Ini masih tongkol 4.000-an, cakalang dan layang, kembung yang masih seperti itu. Dan ini tentunya masih sangat rendah dibanding sebenarnya potensi dan luas lahan, luas pantai Bulukumba. Dan di sektor perikanan masih apalagi masih cukup besar, kelihatan sekalipun di kondisi kita punya ini 1,3 triliun dari hitungannya per tahun, dan program priority kita punya di kelautan perikanan itu ada penyediaan kolam labu, karena ini yang menjadi apalagi hambatan bagi pemerintah. Bulukumba punya potensi yang luar biasa panjang pantainya, tapi tidak punya kolam labu. Jadi ketika pada musim barat, kita punya nelayan semua pada berlindung di sebelah timur. Pada saat musim timur semua pada berlari ke sebelah barat untuk mencari tambatan yang lebih amannya. Kapalnya tidak sampai pecah atau ketika ombaknya besar. Ya, jadi ini yang menjadi kendala kalau kita di Bulukumba. Berikut saya ada budidaya rumput laut juga sekarang sementara saya galakan dengan menggunakan pipa paralon sebagaimana di luar, karena berdasarkan hasil hitungannya panjang lebar dengan menggunakan pipa paralon itu bisa 2,5 minimum ya hasil produksinya ketika menggunakan pipa paralon, dan juga dibanding menggunakan sekarang botol kemasan bekas, dan itu juga merusak
menjadikan pencemaran laut di daerah pesisir, saya kira bukan cuma di Bulukumba, saya kira di semua menjadikan pencemaran kan. Dan kembali juga saya sampaikan tadi, kolam labu juga dengan TPI yang memadai. Nah, saya sampaikan bahwa potensi ini yang sangat besar karena Bulukumba adalah batas selayar dan selayar adalah tempat kabupaten yang punya terumbu karang 3 terbesar di dunia, ya, Takabonerate. Jadi Bulukumba adalah 3 terbesar terumbu karang, di mana terumbu karang kita tahu bahwa terumbu karang itu adalah tempat hidupnya plankton, dan di selayar sendiri boleh kata tidak punya cukup nelayan yang itu, dan ada nelayan adanya di Bulukumba dan Sinjai. Nah, termasuk juga yang saya tahu Pangkep tidak punya cukup banyak nelayan, tapi nelayannya lebih banyak di Makassar. Jadi yang nikmati hasil lautnya itu Makassar, jadi bukan Pangkep yang nikmatin. Jadi kepulauan Pangkep itu yang sangat potensi akan di sektor perikanan untuk diolah, termasuk itu sama tadi dengan selayar. Jadi yang apalagi yang nikmati potensi perikanannya itu Bone, Sinjai, Bulukumba. Nah, tentu Bulukumba yang paling dekat ya dari semua, apalagi kabupaten, dan jarak tempuh hanya 40 mil, 50 mil sudah fishing ground-nya di seberang sana. Perlu saya sampaikan bahwa program saya ada 1.000 rumpon. Ya, ini mungkin saya sampaikan untuk 1.000 rumpon, apa sebenarnya rumpon dan bagaimana sebenarnya rumpon di sana, yang saya juga sedang saya saya maksimalkan. Karena potensi apalagi terumbu karangnya kita sudah sebagian besar rusak akibat apalagi pelaku usaha yang pengeboman ikan yang terjadi selama ini, dan rumah tentunya plankton, dan di mana untuk bisa menangkap ikan. Jadi ketika ada plankton yang cukup yang berkumpul, tentunya rumpon ada plankton pasti lebih banyak, dan ikan lebih lebih berkumpul di sebelah sana, sehingga mudah akan apalagi pengusahanya nelayan kita untuk menangkap ikan, tidak lagi mencari ikan tapi menangkap, karena rumah ikan udah ada. Nah, kalau dulu rumpon yang apalagi terumbu karang yang bagus masih tidak rusak, rumah ikan itu adalah di daerah terumbu karang, tapi ikan karang. Jadi ikan dasar. Kalau ini bukan, ya kita bukan cari lagi ikan dasar, tetapi ikan melalugis mungkin, atau ikan layang, ikan tuna dan cakalang. Ya, ini yang harus kita tentunya maksimalkan untuk bisa nelayan kita lagi bisa dimaksimalkan penangkapannya. Tentu di beberapa tempat mungkin ada masalah dengan ada rumpon ya dengan jalur kapal. Nah, ini ada aturan yang mungkin harus diikuti, di mana tempat jalur pelayaran yang tidak boleh ya ditempati untuk menyimpan rumpon, dan saya kira ini tidak masalah kalau ketika kita mungkin zona di mana rumpon kita harus pasang, dan di mana zona pelayaran, sehingga tidak mengganggu ya arus atau untuk pelayaran di beberapa, apalagi dari mungkin yang melintas di daerah sana. Tujuannya tentunya bagaimana memaksimalkan potensi ikan dalam atau ikan tuna yang tentu yang apalagi yang diharapkan. Mungkin dengan skema pengadaan rumpon yang saya lakukan untuk sekarang dengan APBD juga saya lakukan, dan juga APBN yang sekarang saya provinsi ya, bantuan provinsi juga dengan 1.000 rumpon ini saya sudah diberikan
untuk bisa diprogramkan dari seluruh kabupaten kayaknya, termasuk Pangkep sama Bulukumba Selayar. Dan ini yang saya punya program ini saya dengar kemarin sudah di ACC di semua di apalagi di provinsi, dan ini yang mudah-mudahan bisa di perubahan ini bisa dimaksimalkan sehingga program ini betul-betul bisa maksimal dan masyarakat bisa menikmati. Ada juga keramba ya yang ditenggelamkan juga saya ada program ya dari permukaan sehingga dengan permukaan ya, kondisi permukaan bisa apalagi dasar laut bisa menjadikan itu rumah plankton ya rumpun tenggelam ya. Tidak lagi rumpun yang apung yang kelihatan dari apalagi dari daratan di permukaan air, tapi ditenggelamkan. Nah ini tentu lebih mudah kita itu, dan kembali lagi mengenai masalah teknologi. Teknologi akan bagaimana mengetahui kalau misalnya di laut itu rumpunnya kita pasang atau kita tenggelamkan, karena nelayan kita yang tentunya masih terbatas akan menggunakan penggunaan face finder, kan mereka punya kemampuan finansial untuk melengkapi fasilitas apa yang mereka apalagi ya tentunya harapkan untuk lebih mudah sehingga tidak lagi menggunakan kompas, tidak meraba, tidak lagi apalagi salah jalur dan membuang bahan bakar yang lebih banyak pada pasca dia mencari daerah tangkapan daerah itu. Saya kira itu yang perlu betul kita pemerintah menjadi perhatian khusus bagaimana kita punya nelayan bisa maksimalkan potensi ini di sektor kelautan. Karena kapan tidak dimaksimalkan, saya kira dengan teknologi, dengan bantuan program pemerintah, saya kira sulit untuk mereka apalagi dapat apa yang menjadi target atau mungkin capaian yang diharapkan. Potensi dan yang tentunya di sektor kelautan perikanan yang saya bisa sampaikan begitu, apalagi mungkin besar, ya, tetapi saya kira tidak dengan maksimal, dan program yang diberikan oleh pemerintah tidak selama ini saya anggap tidak tepat, gitu, tidak punya apalagi mungkin tidak tepat sasaran, sehingga program yang saya anggap yang selama ini untuk sektor kelautan saya anggap itu sia-sia bagi saya, karena mungkin ya tidak kajian yang di lapangan dan apalagi tidak betul bagaimana komunikasi dengan apalagi koordinasi dengan pelaku betul di lapangan pelaku itu, sehingga mungkin dari pemerintah tidak apalagi tidak menerapkan mungkin apa yang sebenarnya yang di lapangan yang diharapkan oleh masyarakat. Nelayan tidak harus selalu dibantu sebenarnya ketika kita pemerintah sudah memberikan dan dengan cara yang tepat sekali dua kali, karena ketika kita juga memberikan terus bantuan saya kira juga sulit, dan apa yang tentu pemerintah berikan ya pasti dipastikan kalau tepat sasaran tidak, mereka punya sudah punya kemampuan tangkapan yang lebih besar. Tetapi sebagaimana yang lalu anggap itu bantuan akan kapal perikanan yang diberikan, saya sangat sayangkan yang anggarannya begitu besar dari Aceh sampai Papua, tetapi kan sayang tidak tepat sasaran juga bantuan akan perahu-perahu yang berkelompok, dan saya lihat pasti kan ini hanya berkelompok, hanya ketua kelompok yang nikmatin, tapi tidak kepada semua ya petani atau nelayan yang nikmatin. Nah ini yang harusnya kita harus lebih kaji lebih banyak lagi, lebih perhatikan lebih jauh lagi. Perlu saya sampaikan juga pasca kemarin illegal fishing yang terjadi, saya yang apalagi yang mungkin yang ditenggelamkan. Apakah itu, kalau ada pertanyaan
apakah itu dengan menenggelamkan kapal yang melakukan penangkapan ilegal di Indonesia membuat nelayan kita bisa lebih banyak menangkap ikan? Saya katakan tidak. Itu tidak mungkin. Karena nelayan kita tidak punya cukup ya permodalan, tidak cukup alat tangkap yang panjang, ya, jaring, ya, gill net yang mereka gunakan sebagaimana nelayan yang ada di Vietnam, itu tidak Thailand, dan dari luar yang menangkap ikan Indonesia. Nelayan kita Papua, apalagi dan itu 2 bulan pada mereka betul-betul timbang. Tentunya bisa dengan menangkap apa karena dalam daun kelapa atau rumah plant mereka bisa itu lebih banyak. Sendiri yang ada investasi yang selama itu tidak nelayan kita atau saya pelajari pasca dan illegal fishing, dan sekarang kelihatannya sulit lagi yang harus kita menjadi Indonesia itu, dan kita punya nelayan juga sudah bisa menangkap ikan lebih banyak, tuna lebih banyak. Kalau tidak semua mungkin sendiri wilayahnya investasi dan di luar nelayan kita atau pengusaha yang nanti saya turun juga dan juga saya sampaikan bahwa kelihatannya sekarang yang harus kita menjadi perhatian itu bisa kita maksimalkan. Saya juga sudah lebih tingkatkan program 1000 rumpun sekalipun nelayan semua mungkin masuk wilayahnya Bulukumba. Kedua juga mengenai masalah di luar Bulukumba juga dengan program provinsi nanti saya juga juga kemarin kemampuan juga saya sampaikan bahwa Pak Gubernur ini harus dilakukan. Kita punya nelayan bisa kita maksimalkan lebih ikan lebih juga mengenai masalah ini tidak pernah berpihak ke apalagi saya kira tidak pernah saya katakan tidak berpihak kepada pengusaha. Kita punya nelayan, kita punya pengusaha
kita bisa maksimalkan rumah plankton, tentunya rumah ikan, ya pasti di sana bisa kita potensinya bisa kita nelayan kita bisa menangkap jauh lebih banyak. Ini yang dimana kalau kita harus kita mapping tempat di mana kita harus kita program maksimalkan, pemerintah harus plankton tentunya rumah kepada bagaimana pasti di pembiayaan bisa kita kalau kita melihat bagaimana di properti bagaimana kita bisa menangkap jauh lebih banyak. Pemerintah ini yang lebih jauh sangat harus kita ya perbankan lembaga pembiayaan lebih mudah membiayai dibanding pemerintah harus kelautan perikanan. Berpihak kepada bagaimana kita pembiayaan butuh waktu dan biaya, dan kalau tadinya hanya cerita kalau itu mudah gampang, tetapi ya yang dia rasakan masyarakat itu pengusaha perikanan masih dia katakan sangat sulit karena birokrasinya mungkin yang masih terus ya dia rasakan panjang, sehingga kapal yang 50 ton atau di atas 30 ton masih ya izin apa kapalnya masih dia kurangin, dia punya panjang atau bagaimana sehingga izinnya bisa dibawa 30 ton Bapak. Mungkin ini yang terjadi kan. Saya bagaimana saya kira semua sama di Pangkep, mau lebih besar kapalnya 50 ton tapi izinnya di bawah 30 ton. Nah, ini kejadian di lapangan. Begitupun juga ya. Nah, ada zona ya. Saya juga zona tangkap yang harusnya yang dijadikan tempat jaga wana di Selayar itu mungkin harus kita lakukan sosialisasi di mana Sabandar ketika memberikan surat izin berlayar harusnya di zona tangkap sekian derajat lintang utara bujur timur itu tidak boleh melakukan penangkapan. Jadi jangan menjadikan daerah kita itu jebakan. Ketika masuk menangkap di daerah masuk zona ya jaga wana atau dilindungi di mana tempat itu apalagi regulasinya memang harus dijaga, dan ini saya kira harus apalagi juga menjadi catatan untuk apalagi dibuatkan perhatian nanti sehingga saudaranya kita pengusaha kita tidak hanya mungkin buang jangkar tidak melakukan penangkapan, tetapi masuk di dalam wilayah zona jaga wana dan harus diproses, dan ini ada berapa yang terjadi. Saya kira itu yang saya harapkan bagaimana pemerintah terus mencarikan solusi sehingga kita punya saudara pengusaha di sektor kelautan perikanan bisa dimaksimalkan. Dengan programnya harus dengan kajian yang tepat sehingga tidak terus melakukan program dan program ini tidak apalagi yang tepat sasaran tanpa melakukan kajian, tanpa betul ya tanpa yang tidak tepat sasaran. Saya kira sulit saudaranya kita di sektor kelautan dan perikanan untuk bisa, dan ini hanya dua kebijakan program itu dan
perbankan, pihak pembiayaan yang harus betul menjadi tolak ukur akan bagaimana bisa pengusaha nelayan di sektor kelautan perikanan mendapatkan permodalan yang cukup. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin lebih ada kurangnya, mungkin ada sisi question nanti boleh saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, pemaparan yang sangat komprehensif. Saya kira akan memicu banyak pertanyaan karena ini program-programnya saya juga betul-betul sangat surprise. Gerakan Rumpuan Seribu, gerakan Tebar Laut dan segala macam ini saya belum lihat ada di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran terpetik buat kabupaten-kabupaten lain yang mempunyai laut. Mohon izin Pak Bupati, kita mendengar dulu dari Ibu Kusma, pemaparan dari Ibu Kusma, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Silakan Bu Kusma. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati Bulukumba, kemudian Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini tadi diwakili oleh secara daring, ya, diwakili oleh Bapak Kepala Badan Riset dan Teknologi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak yang saya hormati Bapak Rektor Unhas, ya, dan telah meninggalkan tempat. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, Bapak Rektor Universitas Malaysia Terengganu, ya, luar biasa, dan para peserta dari negara-negara lain yang dalam hal ini sekarang ini mengikuti secara daring. Segenap Sivitas Akademi Fakultas Kelautan Perikanan Unhas dan Bapak Ibu Panitia pelaksana kegiatan simposium pada hari ini dan Bapak Ibu sekalian para peserta simposium, pertama-tama permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Bupati Pangkep yang saat ini beliau sedang ada kegiatan penjemputan korban, ya, masih pada pelaksanaan kegiatan penjemputan korban tenggelamnya kapal, salah satu kapal di kapal Kabupaten Pangkep, ya, kapal barang tetapi sekaligus penumpang, sehingga terjadi insiden tenggelamnya kapal. Dan hal ini sampai sekarang kemarin bermuatan 51 orang. Masih dalam pencarian itu. Sekarang ini ada 16 orang, kemarin sudah ditemukan 3 orang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jadi Pak Bupati dalam saat ini konsentrasi kepada penanganan tenggelamnya kapal Ladang Pertiwi. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita semua masih tetap diberi kesehatan dan kekuatan serta kesempatan bersama-sama hadir dalam kegiatan simposium pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk berdiri, saya tidak biasa duduk. Ya, meskipun saya sebenarnya Pak Moderator, ya, belum ada CV ya Pak ya. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa Bupati Pangkajen dan Kepulauan Bapak Insinyur Muhammad Yusran Lalogau SPMSI adalah alumni dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas. Ya, beliau masih sangat muda, kemarin berusia 30 tahun. Ya, mohon maaf karena kegiatan tadi yang masih konsentrasi di akibat insiden tenggelamnya kapal sehingga beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa hadir bersama-sama Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Padahal kita sebenarnya sangat mengharapkan beliau bisa hadir, ya, selaku alumni dari Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan ini. Ya, harapannya bahwa ke depan insya Allah mudah-mudahan Kabupaten Pangkajen dan Kepulauan dengan kepemimpinan beliau ini bisa memajukan sektor kelautan dan perikanan.
Bapak moderator dan peserta sekalian. Pertama saya perkenalkan diri, saya Kusmawati SH, saya juga alumni daripada Universitas Hasanuddin, tapi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 1989, saya masuk di 1984. Saat ini sudah berusia 56 tahun, di hampir penghujung usia pensiun. Saya sisa 4 tahun, Bapak Ibu sekalian. Saya di Dinas Perikanan ini baru memasuki bulan keempat. Ya, baru. Sebelumnya saya tahun 90 masuk sebagai CPNS. Saya sudah diterjunkan, ditugasi di bagian hukum. Jadi saya di bagian hukum itu tuh sekitar 20 tahun, mulai dari staf sampai kepala bagian di bagian hukum, kemudian berpindah ke kantor pelayanan terpadu, ya, melayani izin-izin, kemudian meningkat menjadi Badan Penanaman Modal, kemudian sampai kepada 2017 Dinas Penanaman Modal dan PTSP, ya, meskipun di dalamnya ada melayani izin-izin sektor kelautan dan perikanan, ya, di PTSP. Dan pada tanggal 28 Januari, ya, dilantik selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga dan semua orang juga kadang bertanya, kok ada sarjana hukum ditempatkan di perikanan. Nah, ini agak sedikit melenceng dari, ya, seharusnya kan ya background ilmunya ada di situ, tetapi tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bahwa eselon 2 itu adalah manajerial. Kemudian juga kemarin juga memang KASN mempertanyakan ini, ada sarjana hukum kok ditempatkan di Dinas Perikanan Kelautan. Tetapi pertimbangannya adalah kenapa sehingga KASN menyetujui itu adalah karena saya dengan kiprah kemarin di bagian hukum itu pernah menyelamatkan asetnya Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pangkep seluas tembak 10 hektar selaku kuasa hukum waktu itu. Sehingga menjadi pertimbangan bisa diterima di sebagai Kepala Dinas Kelautan Perikanan. Ya, itu sepintas Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kita mulai mungkin dengan pemaparan dari Bupati Pangkat Jadang Kepulauan untuk pengembangan memajukan sektor kelautan perikanan, ya, dalam rangka Sustainable Development Goals. Ya, kita lihat dulu kepada sebenarnya kilas balik kepada latar belakang daripada konsep SDGs ini, ya, sebagai agenda pembangunan baru, ya, mengakomodir semua perubahan, ya, pasca 2015 yang berkaitan dengan perubahan situasi mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi. Ya, kemudian pembangunannya lebih berpihak kepada kaum miskin. Kemudian mungkin nanti berkaitan dengan program-program KKP sendiri untuk bagaimana perhatian kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang notabene selama ini lebih kepada banyak menjadi mempengaruhi penilaian daripada tingkat kemiskinan, ya, untuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, permasalahan yang dihadapi adalah yang pertama tertinggalnya perkembangan kualitas manusia, ya, kita tahu perkembangan kualitas manusia, ya, alhamdulillah bahwa saat ini kita dengan berbagai universitas khususnya untuk sektor kelautan perikanan ini sudah sangat banyak alumnusnya di bidang yang bergerak di bidang kelautan perikanan. Dan juga, ya, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang memilih untuk berkiprah di pengembangan ilmu kelautan dan perikanan. Dan ini menjadi hal yang sangat luar biasa karena kita tahu bahwa Indonesia dengan kekayaan alamnya, khususnya perairan, kelautan dan pengembangan budidaya di bidang perikanan ini, ya, luar biasa. Khususnya untuk Sulawesi Selatan, ya, yang begitu banyak menyumbangkan devisa Indonesia untuk di sektor perikanan. Nah, jadi adik-adik mahasiswa di sektor kelautan perikanan ini, ya, lapangan kerja begitu luas untuk kita berkiprah di situ, ya. Jadi bukan hanya lulusan pendidikan formal di bidang kelautan perikanan, tetapi
berkiprah menimba ilmu, kemudian untuk bisa mengaplikasikannya di tengah masyarakat, baik itu sebagai pengusaha dan lain-lainnya. Ya. Karena potensi itu sangat besar. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah tingginya porsi penduduk miskin ya dalam masyarakat. Nah, ini tadi ya, bahwa untuk porsi penilaian masyarakat miskin dan masyarakat ini memang terbanyak di pulau dan pesisir. Pulau pesisir itu kenyataannya kalau kita lihat sekarang, seperti tadi juga disampaikan Pak Bupati Bulukumba bahwa Pangkep memang potensi juga, tetapi banyak hasilnya lari ke Makassar, Pak. Ke Makassar, Takalar, itu ya paling banyak. Karena ya kondisi pelabuhannya yang tidak memungkinkan, dan ya sampai saat ini ya belum tersentuh untuk bisa kapal-kapal besar nelayan kita itu bersandar ya hasil-hasil tangkapannya itu untuk bersandar di pelabuhan-pelabuhan yang ada. Ya, artinya kalau akan bersandar itu mereka lebih kepada di pelabuhan-pelabuhan PPI yang ada di Makassar, dalam hal ini Pautere dan mungkin di Untia saat ini untuk hasil-hasil tangkapannya, oleh karena jangkauan untuk sampai ke pemasaran ya dan fasilitas yang ada ya PPI yang ada itu yang memang memungkinkan untuk lebih mengarah kepada di Makassar. Kemudian kalau untuk ke Takalar itu adalah terhadap satu potensi, yaitu telur ikan terbang yang banyak-banyak ke Takalar. Karena kenapa? Ternyata bahwa di Takalar ini ada pengusaha besar ya, termasuk eksportir untuk telur ikan terbang, sehingga banyak-banyak nelayan kita khususnya dari Pulau Kalmas ya, pulau terluar di Kabupaten Pangkep ini yang membawa dan memasarkan hasil tangkapan mereka di daerah lain, dalam hal ini di Takalar. Kemudian perlambatan ekonomi akibat ya pandemi kemarin, 2 tahun kita pandemi, yang begitu sampai sekarang juga masih ya, tetapi alhamdulillah bahwa secara berangsur kegiatan ekonomi ini kembali akan normal seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian kendalanya adalah keterbatasan infrastruktur dasar dan wilayah ya, karena jangkauannya kita berada di wilayah kepulauan dengan kalau Kabupaten Pangkep dengan pulau 115 pulau, sehingga membutuhkan infrastruktur ya, alat transportasi yang tentunya bisa menghubungkan antar pulau dengan antar daerah yang ada di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia. Kendala berikutnya adalah degradasi lingkungan dan sumber daya alam yang kita miliki sekarang ini ya. Kita tahu bersama bahwa dengan usia bumi yang sudah makin menua, tentunya kita pahami bersama bahwa kondisi itu pasti terjadi, tetapi itu tidak menjadi kendala. Dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, hal-hal yang mungkin sudah berkurang ini bisa dimaksimalkan hasilnya. Kemudian belum optimalnya perwujudan tata kelola yang baik. Nah, ini tadi sudah dipaparkan oleh Bapak dari Kepala Badan Kementerian dari Kepala Badan Riset KKP mengenai bagaimana perwujudan tata kelola yang baik nantinya ke depan. Tentunya salah satunya adalah dengan kegiatan kita pada hari ini, bagaimana kita melakukan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Nah, bertolak dari kendala-kendala tadi, nah beberapa isu strategis. Nah, isu strategis yang khususnya untuk pembangunan daerah kita, ya tentunya yang pertama adalah tadi SDGs kita, ya pembangunan berkelanjutan. Kemudian bagaimana penanganan pandemi COVID-19 kemarin yang saat ini juga masih ada ekor-ekornya, ya yang masih perlu kita benahi. Kemudian bagaimana kita bisa bersaing khususnya untuk masyarakat ekonomi ASEAN dengan persaingan sekarang perdagangan bebas antar negara, sehingga tentunya para pelaku-pelaku di bidang kelautan dan perikanan ini membutuhkan suatu program yang bisa
apa yang kita hasilkan ini bisa bersaing di pasar global, karena kita tidak mungkin bisa membuat suatu statement ataupun suatu program yang melarang untuk perdagangan itu, ya, karena kita sudah masuk di pada masyarakat ekonomi ASEAN saat ini. Nah, tentunya adalah bagaimana kita mengarahkan program-program kita, mengarahkan para pelaku-pelaku bisnis kita untuk bisa bersaing dengan perdagangan bebas. Isu strategisnya adalah kepada bagaimana perubahan iklim ini bisa kita apa yang kita laksanakan ini, ya, mengandalkan pada sosial manusia dan pada taraf hidup kita, sehingga perubahan iklim ini bisa tidak menjadi hambatan di dalam pelaksanaan segala program. Kemudian tentunya masuk kepada era digital saat ini, bagaimana kegiatan di bidang kelautan perikanan ini berbasis kepada transformasi digital. Nah, saya kira dengan manusia ada masa hidupnya, ada masa potensinya, ya. Sekarang ini kita sudah pada masuk ke generasi milenial, di mana penerus-penerus kita ini sekarang sudah semuanya, ya, hampir semuanya ini sudah kepada mengacu kepada sistem digital saat ini, sehingga nantinya insya Allah bahwa apa yang dilakukan saat ini bisa tertransformasi dengan baik kepada generasi-generasi berikutnya. Tinggal sekarang ini bagaimana penempatan kita, program kita itu untuk mendukung daripada goals kita. Nah, tentunya kalau kita berbicara di sektor kelautan perikanan, kita masuk kepada tujuan 14, ya. Bagaimana melestarikan samudera laut sumber daya kelautan kita secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan dengan target menjamin ekosistem kelautan yang aman dan membutuhkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membayar biaya sosial akibat polusi dan penggunaan jasa ekosistem laut. Nah, ini memang yang menjadi salah satu hal penting, ya, yang patut kita untuk perjuangkan bersama, bagaimana eksploitasi daripada laut kita dan pesisir kita bisa mendukung daripada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, khususnya untuk kita wariskan kepada generasi pelanjut kita. Ya, selanjutnya. Sebelum panjang lebar kepada program, ya, mungkin ada pentingnya kita perhatikan dulu profil Kabupaten Pangkep, ya. Kabupaten Pangkep dengan luas wilayahnya, kemudian struktur pemerintahnya kita ada visi misinya, Pak, untuk visi Kabupaten Pangkep dan Kepulauan yang masyarakat pada sejahtera, unggul, bersaing, berbasis sumber daya lokal berkelanjutan. Untuk sektor kelautan perikanan masuk pada bagaimana peningkatan perekonomian di misi 3, bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat kita berbasis pertanian, kelautan, dan perikanan sesuai potensi Kabupaten Pangkep yang dimiliki. Lanjut kepada slide berikutnya. Kemudian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangkep 2001 ke 2026 untuk sektor perikanan kelautan kepada prioritas pembangunan yang 2 untuk pengembangan sektor unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki, peningkatan perekonomian lokal untuk mendorong peningkatan pembangunan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian juga tentunya nanti akan berpengaruh kepada bagaimana pemulihan kesenjangan sosial ekonomi, dan prioritas yang kelima untuk saya sedikit bergeser, ya, saya tidak bisa menghafal semuanya. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan. Ya, berikutnya, Pak.
Saya di posisi di sini kurang bagus ya. Ya, kemudian potensi wilayah pesisir Pak. Nah, inilah gambaran salah satu pulau di Kabupaten Pangkep Pak. Kalau ini Pulau Kosong, ini salah satu destinasi wisata kami, ya, destinasi kami. Saya bacanya dari slide ini saja Pak. Ya. Dengan luas laut ya 11.564,44 km ya, panjang garis pantai, kemudian panjang garis pantai pulau-pulau kecil. Nah, ini memang potensinya Pak untuk Kabupaten Pangkep. Slide berikutnya. Mungkin hampir sama saja Pak ya dengan kabupaten lainnya ya, seperti Bulukumba, Selayar, dan lain-lain. Kemudian potensi pengembangan budidaya di Kabupaten Pangkep dengan potensi kita Pak untuk budidaya air tawar saat ini dengan luasan potensi itu kurang lebih 251 sekian hektar, kemudian yang termampatkan itu baru 45,11 hektar. Kemudian budidaya air payau ini ikan bandeng dan udang windu dan paname saat ini ya dengan potensi yang ada 13.000 sekian hektar. Kemudian termampatkan itu baru 11 hektar lebih. Kemudian budidaya air laut ya kurang lebih 7.900 hektar. Dan baru termampatkan 3.430 hektar. Ya, artinya belum semuanya. Peluang besar untuk para pelaku-pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk pengembangan sektor kelautan perikanan di Kabupaten Pangkep. Dan peluang kemudian ini adalah produksi perikanan Kabupaten Pangkep tahun 2021, masih data tahun 2021, baik itu di perikanan tangkap, kemudian perikanan budidaya, produksi olahan, dan ada satu di produksi garam karena potensi Kabupaten Pangkep juga salah satu penghasil garam ya terbesar di Sulawesi Selatan Pak, selain kabupaten yang lainnya termasuk Jadi Ponto ya. Karena lahan yang tersedia dengan area tambak kita seluas 13.000 hektar lebih tadi itu ini dimanfaatkan untuk area garam pada saat musim panas. Ya. Mohon izin Bu, ya. Mungkin agak dipercepat sedikit karena ya. kita udah Oke, iya. Berikutnya Pak. Nah, komoditas unggulan ya, tadi ada garam, ikan bandeng, rumput laut, udang windu, dan udang paname sesuai dengan ikon Kabupaten Pangkep dan Kepulauan. Bolu Lemodoyan, salah satunya ada sektor perikanan kelautan adalah bolu, bandeng, dan udang, dalam hal ini udang windu dan udang paname. Ya, kemudian produksi komoditas unggulan tahun 2019-2021, datanya nanti Pak selanjutnya. Ya. Ya, dan program unggulan Kabupaten Pangkep Pak untuk saat ini ya. Bagaimana meningkatkan budidaya tambak kita, salah satunya adalah penyediaan pabrik pakan, sarana prasarana budidaya lainnya, kemudian kegiatan gemar makan ikan, bagaimana mempromosikan mengkonsumsi ikan kepada generasi muda kita, karena kita tahu generasi muda kita sekarang Pak enggan makan ikan, sehingga mereka kita giring untuk bisa untuk mau mengkonsumsi ikan melalui kegiatan-kegiatan gerakan makan ikan, tentunya dalam bentuk bukan lagi sebagai ikan bandeng utuh, tetapi dalam bentuk olahan, ya olahan baik itu sosis dan lain-lainnya. Kemudian ada proporsi tangkapan ikan. Ada pencanangan kampung bandeng sesuai dengan program dari KKP. Kemudian ada Pusikandu ya untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan ikan terpadu. Kemudian gerakan cemilan ikan untuk generasi muda. Ya, program unggulan Kabupaten Pak, prioritas ini adalah ada hatchery kita, bagaimana menyiapkan bibit benur udang untuk para pembudidaya kita, kemudian pelayanan kesehatan ikan terpadu, kemudian pengembangan kultur probiotik sebagai perangsang pertumbuhan pakan alami. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian pemaparan kami mewakili Bapak Bupati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tahu betul bahwa banyak hal yang menjadi kurang di dalam bahan presentasi kami. Mohon masukan juga termasuk Bapak Bupati Bulukumba. Pak, saya sangat berterima kasih
kepada panitia bisa hadir bersama-sama di sini. Ada Pak Bupati Bulukumba yang luar biasa. Mungkin kami izin Pak Bupati, nantinya pasti kami mau sharing-sharing dengan pemerintah Bulukumba, ya mungkin studi banding, kemudian mungkin kerjasama ya, yang lebih luas lagi kerjasama. Kemudian para akademisi khususnya Fakultas Kelautan Perikanan, Pak, mohon bantuannya. Banyak hal yang harus kita teliti di dalam pengembangan sektor kelautan, khususnya untuk bagaimana sektor kelautan perikanan ini untuk pembangunan berkelanjutan ke depannya, Pak. Luar biasa ya, dari bantuan Bapak Ibu sekalian kami sangat harapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Kusma. Nanti ini akan lebih banyak tentang kebijakan karena waktunya sangat ini. Tetapi sepertinya kalau kita tidak bertanya kepada dua narasumber kita hari ini, rasa-rasanya juga kita pulang ada sesuatu yang mengganjal. Oleh karena itu saya memberi kesempatan. Prof. Amran Saru. Ada mic? Silahkan. Pak Bupati Bulukumba dan Bu Kadis sudah siap mendapat serangan tanda kutip. Silakan Prof. Amran Saru. Langsung aja Pak, langsung. Ya, Bu. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya urut dari Bupati Bulukumba dulu. Mohon izin untuk bertanya. Pertanyaan atau saran ini barangkali nanti dilihat. Jadi kalau saya cermati tadi pemaparannya itu luar biasa. Semangat Pak Bupati dalam menyusun program kerja, ya. Yang saya garis bawah itu yang mau dibuat adalah 1000 rumpun. Kemudian ada TPI, ada kolom labuh atau pelabuhan. Tapi yang saya garis bawahi adalah 1000 rumpun itu. Perlu dipahami bahwa rumpun adalah salah satu bagian dari alat eksploitasi sumber daya ikan. Nah, sumber daya ikan kan sangat terbatas di dalam perairan. Oleh karena itu perlu dipikirkan juga, karena Bulukumba ini tidak mempunyai tadi terumbu karang, ya, atau mungkin ada tapi rusak oleh pemboman, ya. Oleh karena itu kami ini kan bekerja di bidang konservasi, khususnya di perikanan kelautan itu banyak teman-teman yang bisa membantu dalam hal konservasi sumber daya perairan, baik di kolom air maupun di ekosistemnya, khususnya terumbu karang, mangrove maupun padang lamun. Oleh karena itu, perlu dipikirkan strategi antara perimbangan antara rumpun yang mau dibuat dengan sumber daya ikannya. Nah, ini perlu kajian, ya. Entah nanti Pak Bupati mau lobby dengan Pak Moderator atau siapa supaya ini bisa dipikirkan ke depan. Itu barangkali saran buat. Kemudian satu lagi Pak Bupati. Dulu kami di Danau Tempe, mirip programnya Pak Bupati di Getar Belut. Jadi pemikirannya kita kalau Danau Tempe kering kan tidak ada regenerasi benih. Akhirnya pemerintah kabupaten itu mengambil benih dari Kalimantan, ditebar di situ. Nanti ditangkap lagi. Nah ini kan di laut, apakah bisa sama seperti itu? Jadi itu makanya perlu dipikirkan tetap kepada konservasi ini darinya, ya. Kemudian untuk pangkep, saya tadi karena saya kebetulan bidangnya di pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Tadi sudah dijustifikasi berapa problem yang ada, permasalahan yang ada. Tetapi isunya adalah isu strategis internasional yang diambil. Berarti salah membuat arah memahami masalah. Berarti perlu ada mungkin rencana strategis daerahnya perlu diperbaiki, Bu. Mohon maaf ini. Saya hanya melihat dari sisi yang saya pahami. Sehingga nanti sangat connect dengan apa yang mau dikerjakan. Contoh misalnya, nelayan menangkap banyak. Kita tahu Pangkep kan punya pulau yang sangat produktif untuk produksi ikan. Tetapi menjualnya ke Makassar. Nah ini yang perlu dipikirkan bagaimana membuat kesadaran masyarakat supaya dia menjualnya melalui Pemda Pangkep dulu. Ya mungkin sama dengan Bandara Hasanuddin dengan Maros dan Makassar. Ya mungkin bisa dibuat kerjasama seperti itu. Sehingga masyarakat Pangkep juga tetap meningkatkan produktivitas pendapatannya.
bukan cuma Kota Makassar saja. Itu mungkin yang perlu. Jadi perlu ada mitra yang membantu Dinas Perikanan Kelautan di sana untuk membuat suatu konsep pengelolaan pesisir dan laut. Seperti itu. Informasi terakhir, kami selalu anjan sana ke daerah Pak Bupati, Ibu Kadis, untuk mencari mahasiswa. Nah, kebetulan saya ketua program studi di Pasca Sarjana, khususnya program pesisir dan laut. Kalau masih ada yang mau lanjut S2, kami siap membantu. Ya. Nah itu juga kalau misalnya mahasiswanya ada dari Pemda, kan ini untuk dirancang untuk multidisiplin. Memang kelas-kelas manajer, jadi bisa dia sambil kita kerjakan, misalnya seperti itu awarannya. Saya kira barangkali Pak dari sana Pak Iqbal, terima kasih. Mohon izin Pak, boleh bertanya Pak moderator. Tunggu sebentar, saya akan memberi kesempatan kepada Pak Dr. Ilyas, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan, Pak Bupati dan Bu Kadis. Beliau baru dilantik kira-kira 4 hari lalu ya, sebagai Kepala Dinas yang baru. Saya persilahkan Pak Ilyas. Terima kasih, saya cek sound dulu, suara saya bisa kedengaran. Yang saya hormati Pak Bupati Bulukumba, salam kenal Pak. Ibu Kepala Dinas sudah kenal ya kemarin Bu, sudah kita udah bicara. Saya kira apa yang disampaikan tadi dengan Pak Bupati dan Ibu sangat sangat terkait ya dengan topik yaitu Sustainable Development Goal daripada simposium ini. Namun mungkin saya hanya ingin memberikan tanggapan Pak Iqbal. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan dulu bahwa memang saya baru 5 hari di KKP, dilantik dan terus langsung bekerja. Dan saya melihat memang di provinsi sendiri memang banyak hal-hal yang sebetulnya masalah, tapi itu adalah peluang untuk ke depan. Jadi 5 hari saya memetakan kuncinya adalah untuk mencapai life below waters ini atau Development Goal 14 ini, kemudian bagaimana kita mewujudkan blue economy di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 itu yang memang dikeluarkan oleh pemerintah yang kita harus laksanakan bersama antara provinsi dan kabupaten. Saya kira ini yang perlu akan kami koordinasikan Pak Bupati. Mohon izin nanti akan kami undang seluruh kepala dinas untuk mengkoordinasikan bagaimana kita mengatur kerjasama untuk bekerja bersama, bukan bekerja bersama untuk mewujudkan tadi itu blue economy kita implementasikan di Sulawesi Selatan. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi sekat-sekat dikotomi antara provinsi dan kabupaten nanti ke depannya. Karena ini untuk mendukung ini dalam implementasinya. Yang kedua adalah kalau kita bisa menunjukkan akan membangun kerjasama regional untuk Selat Makassar misalnya. Nah ini sangat menarik karena untuk sustainable goal dicapai itu hanya dengan kerjasama. Karena kita bukan hanya Sulawesi yang menggunakan laut, akan menjadi utama. Bagaimana misalnya mengembangkan spesies-spesies yang komersial untuk ke depan, kita melalui riset dan harus kehilirisasi. Jadi risetnya bukan nanti bukan publikasi, tapi kehilirisasi. Saya sendiri di DKP, insya Allah provinsi ini akan mendorong teman-teman bekerja sama dengan BRIN, dengan apa, untuk kita mendorong hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah riset eksplorasi. Karena kalau kita mau mengambil saja, mungkin kita bisa optimalkan seperti yang disebutkan Pak Bupati tadi, bahwa perempuan itu salah satu mungkin metode. Tetapi mungkin insya Allah dengan riset tentang berapa potensinya, maka mungkin ke depannya itu akan sustain. Karena kita juga harus menyimpan ini untuk generasi yang akan datang. Nah yang ketiga terakhir adalah kolaborasi nih Pak Bupati, Bu Kepala Dinas, dan saya akan menjadi leading ke depannya adalah bagaimana kita jadikan Sulsel ini bebas sampah plastik. Karena ini juga bagian dari kalau ini terus terjadi, ini tidak ada
upaya yang masif, upaya yang berkelanjutan sampai betul-betul hilang, maka teori untuk sustainable fishery itu tidak akan kita raih di Selat Makassar. Nah, ini mudah-mudahan kita ke depannya kita bisa bekerja sama Pak Bupati, Bu Kadis, dan mungkin juga kabupaten-kabupaten sepanjang pesisir akan kami undang. Mohon kerjasama juga dari Unhas sebagai implementasi dari riset-riset ini, kita akan mendorong ke sana. Saya kira mungkin tanggapan saya dari itu, Pak Prof. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Dan saya akan mendukung program ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu. Kita masih ada 3 pertanyaan, tetapi ini menurut saya sangat penting. Jadi mohon izin panitia, kita agak molor bukan karena penyebabnya ini, tetapi penyebab yang tadi, gitu ya. Jadi ini sebelum saya bacakan, ada beberapa yang masuk secara ini, mohon di ini. Pak Husnul yakin, apakah desa perikanan berbasis digital sudah ada contohnya? Ini ke Pak Bupati Bulukumba. Apa yang dibutuhkan kementerian dari perguruan tinggi untuk mendukung program tersebut? Itu dari Pak Husnul yakin. Kemudian yang kedua, ini yang mengatasnamakan Semansa 89. Ke Bapak juga ini. Namanya Kamordin Asis. Dia kebetulan alumni di sini nih, alumni Kelautan Perikanan. Untuk Pak Bupati Bulukumba, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, daerah harus mengadopsi prinsip keberlanjutan. Saran Pak Rektor tadi bagus, perlu dukungan sains dan teknologi. Apa yang sudah dilakukan terkait adopsi riset dan teknologi ini? Sebagai misal, apakah penempatan rumpuan itu berbasis riset atau pengalaman insting dari nelayan semata? Kemudian yang kedua, apa kontribusi Pemda Bulukumba untuk memastikan kualitas perairan di Bira tidak tercemar karena aktivitas wisata? Ini sedikit di luar dari yang tadi. Tetapi saya akan memberi kesempatan yang terakhir ini dari Jepang ini pertanyaannya. Jadi dari Pak Davin dari National Institute of Technology Japan. Pak Davin, sudah mendengar suara? Pak Davin, are you Indonesian or Japanese? Orang Bulukumba? Pak Davin? Davin Setiamar. Oh, Indonesia ini. Nihongo saberimasu ka, Pak Davin? Wakaranai. Pak Davin, silakan. Saya tidak tahu yang mana lelet internetnya, Jepang atau kita. Sepertinya kita lebih lancar ini daripada Pak Davin. Pak Davin? Wah, silakan Pak Davin. Unmute dulu, unmute dulu. Oke, sambil Bapak tunggu dulu, Pak Davin menunggu dulu, saya akan beri kesempatan terakhir. Saya persilahkan Pak Bupati dan Ibu Kadis untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan. Terima kasih Pak Bupati, silakan. Halo? Halo? Udah nyambung belum? Iya sudah, Pak Davin silakan. Oh, ya terima kasih. Soalnya saya sebenarnya juga sambil ngikuti conference yang lain, sekitar 20 menit lagi saya presentasi di tempat lain. Jadi saya cepat saja. Ya, silakan Pak Davin. Semohon pertanyaan saya simpel saja. Saya banyak melihat dari presentasi Bapak-Bapak dan sebenarnya sejauh ini saya sudah melihat presentasi dari banyak kesempatan ya. Waktu mengikuti acara SCKD Diaspora, kemudian ikut acara kemarin juga sempat berbicara dengan saya sempat juga presentasi di KKP beberapa tahun silam. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang diambil dari pemerintah maupun kebijakan yang tadi diajukan oleh Bapak dan Ibu Bupati, saya merasa penekanan di bidang produksi dan bisnisnya itu bagus. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah Bapak dan Ibu juga menekankan pengelolaan sumber daya perikanannya itu sendiri, dalam arti kata bukan dari makhluk-makhluk yang menghasilkan uang atau menghasilkan yang bisa diperjualbelikan itu sendiri. Sebab seperti tadi disampaikan oleh Bapak Bupati misalnya, kalau misalnya dibuat karamba, ditangkap, dibuat perikanan di perairan lepas, itu kan berarti kan ikan-ikan tersebut kan adalah ikan tangkapan, bukan ikan budidaya. Kalau budidaya dalam kolam, dalam tambak, kondisi bisa kita atur. Tapi kalau di dalam lingkungan, itu kita perlu
juga dukungan dari makhluk-makhluk di dalam ekosistem di dalam perairan itu sendiri, yang berarti makhluk-makhluk yang tidak menghasilkan uang sekalipun, yang kecil-kecil, termasuk yang kepiting yang cuma sebesar ini, atau serangga laut dan ular laut dan sebagainya, tidak bisa dimakan, tidak bisa dijadikan sumber daya ekonomi dan sebagainya, itu pun harus dipelihara sama ekstensifnya, harus ditargetkan untuk dilestarikan sama ekstensifnya dengan target spesies tangkapan. Nah, sekarang waktu saya rasa kadang-kadang konkretnya aja. permasalahan. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak punya polisi kebijakan untuk juga meliputi makhluk-makhluk seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Davin. Saya sepertinya melihat gambar di belakang Bapak ini Piala Dunia. Oh, bukan. Ini filogenetik pohon evolusi molekul ini, Pak. Terima kasih. Saya persilahkan Pak Bupati untuk menjawab langsung. Saya kira dengan Pak Gavin ya, saya jawab dulu. Saya kira dengan pengolahan ekosistem ya di laut lepas atau di perairan, bagaimana bisa menjaga, sekalipun itu tidak punya nilai jual. Nah, ini satu pertanyaan yang bagus. Ketika masyarakat atau pengusaha atau nelayannya kita ya menjaga bagaimana akan apa yang ada di seputaran rumpun misalnya, karena tidak punya nilai ekonomi, ditangkap pun tidak bisa diuangkan. Tentu ya ini harus menjadi apalagi perhatian juga untuk tidak menghilangkan atau mungkin mengambil atau menangkap, karena tidak bisa menjadikan apalagi pendapatan kalau itu. Karena kepiting, tentu kalau kepiting kecil, kalau rajungan sih oke. Itu pun dengan saya kira kalau di Indonesia semua sudah paham juga, sekalipun saya belum lihat aturannya sebagaimana di luar. Kalau di Australia ada batasan, mungkin lobsternya bisa ditangkap setahun hanya 3 bulan. Kalau di Indonesia saya kira tidak ada batasan ya, 13 bulan boleh ditangkap dalam setahun. Saya nggak seperti apa, dan ini yang seperti apa lagi, dan saat bertelur itu di luar tuh nggak boleh melakukan penangkapan. Nah, kita di Indonesia bertelur pun juga kadang itu saya nggak tahu seperti apa dan aturannya. Jadi kadang telur di perut dan lobster apa semua itu tetap ditangkapnya. Saya kira ini sama, dan ketika ada apalagi pemerintah punya buatkan regulasi aturan, saya kira itu tidak. Tapi saya paham ekosistem yang ada di seputaran terumbu karang atau mungkin tempat keramba disebut atau di rumpon, itu saya kira semua tetap diperhatikan, tidak akan apalagi tidak dimatikan, tidak dibuang, atau mungkin tetap dijaga, karena bukan hanya ikan yang itu yang apalagi yang punya nilai jual yang ditangkap, tapi menjaga akan bagaimana tempat rumpon itu atau kerambah di tengah laut bebas itu, untuk menjadikan itu tempat mungkin burung apalagi naung atau seperti apa, untuk mungkin dia menjadi tempat berlabuh ketika apalagi burung yang ada di seputaran sana. Saya kira itu nggak perlu kira terlalu itu mengenai masalah ekosistem yang seperti itu yang harus dipikirkan. Tapi di mana ada tempat keramba apa sih ekosistem itu, seperti kepiting kecil itu pasti ada, pasti hidup dan muncul sendiri. Ya, dengan apalagi kondisi apapun juga, dengan ekosistem apalagi binatang apapun juga pasti ada, dimanapun ada ekosistem dalam bentuk bagaimanapun juga pasti ada. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan mengenai masalah tadi konsep pengolahan perikanan hasil rumpon, Pak. Saya kira dengan rumpon ya 128 km panjang pantai saya di Bulukumba. Kalau Bulukumba dengan bukan rumpon yang ada rumpon dangkal, rumpon dalam. Kalau rumpon dangkal itu ada rumpon dangkal bisa 50 meter ya,
sampai 200 meter masih hitungan rumpun dangkal. Rumpun dalam bisa 1.200, 1.800 meter. Nah itu Bulukumba miliki, dan itu Bulukumba pesisirnya ya itu di daerah mulai Bira, Herlang, Bontotiro, Kajang itu sepanjang itu bagaikan palung tebing, dan ini ikan apalagi dasarnya juga cukup besar, cukup potensi, dan untuk tunanya juga sampai hari ini masih dengan menggunakan apalagi tangkapan manual saja udah mereka sudah menggunakan apalagi ikan asapnya mereka sudah terpenuhi, dan ini potensi ketika kita support dengan rumpun, potensi tangkapannya bisa lebih besar dikarenakan karena tidak dengan rumpun 1-2 saja ya mereka sudah bisa dengan memancing, kadang-kadang tidak ada rumpun juga masih mereka bisa apalagi kontinuitas akan hasil tangkapannya masih mereka bisa apalagi penuhi apalagi dengan kondisi sekarang, dan tentu ini bisa mengangkat akan devisa kita karena ikan tuna akan permintaan sekarang sangat bagus, sangat apalagi tinggi, khususnya Eropa, Amerika. Kalau dulu mungkin pasarnya kita Jepang hanya Asia saja yang tuna, tapi sekarang jauh lebih mahal. Kalau misalnya masih jual kemana? Bisa jual Amerika. Nah tentu yang ada standar baik organ elektrik tertentu yang bisa kita jual di sana dengan ya tentunya kualitasnya yang lebih baik. Nah ini juga kekurangannya kita di Bulukumba, di daerah kita khususnya di Sulawesi Selatan dan Indonesia masih kualitasnya masih belum bisa dipertahankan karena mungkin kembali lagi masalah facility, ya kemampuan saudara nelayannya kita belum bisa mereka beli dengan peralatan yang mungkin yang lebih baik, lebih cukup untuk bisa lebih menahan kualitas pasca penangkapan di area di fishing ground-nya. Nah, kembali lagi mengenai masalah eksploitasi ya di pesisir. Ya, saya kira dengan eksploitasi dengan kajian bukan karena apa yang kita lakukan di Indonesia dan bagaimana mereka lakukan. Saya kira kita semua bisa lihat dan sekarang udah gampang Pak. Kita lihat di YouTube. Kalau saya dulu melihatnya mungkin saya lihatnya langsung mungkin by visit saya lihat di Taiwan mereka lakukan dengan jarak yang begitu pendek, mereka dengan keramba dan begitu hasilnya begitu berhasil, tapi itu tentunya dengan investasi yang cukup besar. Ya, mereka dengan di Teluk di mana mereka di seberang sana hampir kalau kata semua di pesisir Thailand kecuali jalur itu mereka dengan jarak yang lebih dekat mereka lakukan dan sukses di sektor perikanan kelautan. Ini yang kita mungkin diplak apa yang mereka lakukan. Begitupun juga kita di daerah, saya kira di Asia, apalagi di daerah, saya kira Malaysia juga ada beberapa tempat yang saya pernah lihat, dan kalau masalah jarak atau mungkin dan sekian dengan hasil tadi, dalam kedalaman mengenai masalah ekosistem ya di dalam laut, saya kira semakin dalam ekosistem kita semakin besar tentunya volume akan mereka ekosistem itu semakin ruang geraknya semakin banyak. Sekira itu jadi tidak akan bisa berubah. Semakin luas, semakin apalagi areal atau jarak dari rumpun ke rumpun semakin besar akan potensi akan besarnya dia punya volume akan plankton dan mungkin ikan kecil yang di situ yang akan bermain. Dan ini tentu bukan hanya by pengalaman, tapi ini tentu semua by riset mereka lakukan. Hanya di Indonesia beda melakukan sekarang dengan bagaimana di Asia, dan kelihatan yang dilakukan mereka di daerah Amerika, mereka menggunakan rumpun sudah dalam, mereka tenggelam. Posisinya tenggelamkan, jadi mereka jarak dari itu berhitungkan jalur kapal mungkin draftnya 15 meter atau 25 meter. Mereka turunkan ke bawah dan dia nggak muncul, dan mereka menggunakan dengan GPS ya. Dengan GPS saja mereka udah tahu bahwa rumpun saya di sini, titik koordinasi itu mereka mancing. Kalau di Indonesia masih belum ada gunakan seperti itu.
kecuali nah lagi rumpun tenggelam, mereka rumah ikan aja yang mereka gunakan masih di Pulau Seribu mereka lakukan. Tetapi di jalur perairan seperti misalnya daerah luar di Alaska yang saya perhatikan, mereka umumnya tidak ada yang muncul lagi, semua tenggelam. Karena itu yang menentukan jalur pelayaran, dan mereka ada aturan yang mengikat bahwa itu tidak boleh di bawah 15 meter, 20 meter. Jadi kalau kedalaman 1.500 meter, itu dia mereka kurangin 25 meter dia punya itu untuk bisa, jadi pelampungnya itu tenggelam. Ya, mereka hanya titik koordinat saja mereka dengan by GPS. Nah itu yang saya perhatikan, dan saya kira itu semua mereka by riset. Saya hanya melihat apa yang mereka lakukan dan bagaimana sukses mengolah di sektor perikanannya dengan potensi yang mereka punya miliki. Sementara kita di Bulukumba di Indonesia, ya tangkap itu sangat luar biasa, Pak. Saya kira di Sulawesi Selatan sangat luar biasa. Apalagi di kondisi ekonomi, ya, kondisi sekarang bahan bakar sangat tinggi. HSD sekarang saya perhatikan kemarin itu 16.800 sampai 17.000, sebelumnya 11.000. Dan kita di apalagi di Sulawesi Selatan, kita punya jarak operation jarak itu pantai dengan fishing roadnya kita cuma 80 mile, tidak sampai 100 mile. Kalau di Pantai Mutiara mereka masih operasi Pak dengan 1.500 mile, minimum 1.000 mile. Kalau kita di Pangkep, Bulukumba operasi dan fishing road itu hanya jaraknya 50 mile sampai 100 mile paling jauh jaraknya. Dan ini yang mungkin perbedaan kenapa di sana menggunakan kapal yang harus mungkin apalagi dengan ada cold storage, ada ABF-nya di dalam, karena dia jaraknya jauh. Kenapa kita di Pangkep tidak gunakan, kenapa di Bulukumba dari sini belum menggunakan mereka ABF yang mungkin freezer dengan cold storage di dalam, karena jaraknya masih dekat 50 mile ya sampai 100 mile. Nah tentu ini peluang untuk sekarang karena di kondisi sekarang harga minyak sangat tinggi. Saya kira ini semua apalagi ya semua pengusaha di sektor kelautan di Muara Baru tidak mungkin ya mereka, karena itu di operasional cost itu hitungan di minyak. Kalau kita di normally itu 38% itu di apalagi di minyak ya membakar. Nah, kalau produksinya berapa 1 ton ya mungkin ya 38-35% itu khusus minyak saja, belum yang lain. Nah, kalau minyaknya naik seperti itu dengan produksinya apalagi kondisi rumpun tidak memungkinkan karena tidak jelas mereka punya di mana dia menangkap, saya kira agak sulit untuk tutupi. Dia punya operationnya yang sangat tinggi sekarang. Saya kira ini yang penting kita sama-sama pahami. Hanya perbedaan sekarang yang nelayan kecil masih solar subsidi, masih 6 ribuan per kilo per liter ya, masih bisa hidup. Tetapi nih yang sana yang besar nggak mungkin bisa itu. Itu saya yakin tidak jalan dan pasti itu sudah stop, nggak akan operasi. Saya kira itu sedikit saya kasih gambaran, mungkin masih ada yang lain. Dengan Undang-Undang Nomor 23 tadi, mungkin yang itu yang saya kira Pak Kadis Provinsi untuk kerjasama bagaimana dengan by riset antara provinsi dan kabupaten, saya kira itu harus kita lakukan supaya sehingga satukan apalagi program dan jelas BKJN dan berapapun nilai programnya pastikan akan apalagi punya dampak kan nanti setelah dilakukan, dan masyarakat di petani nelayan bisa tangkapannya bisa lebih besar. Juga getar belut tadi pas saya sedikitnya ini belut unagi barangkali Pak ya. Ini yang saya perlu jelaskan, unagi itu Japanese food Pak, itu paling besar kepemimpinan sidat. Ya, bukan sidat ya? Sidat bahasa Indonesianya unagi. Unagi bahasa Indonesianya, iya. Oke. Bahasa Bugisnya lenrong Pak. Ya, lenrong. Iya. Ini pasarnya sangat besar. Jepang itu importnya lebih banyak dari China. Ya, mereka lebih senang import dari Taiwan. Mau maaf Pak, beliau lama di Jepang, tapi saya hanya kadang-kadang 10 hari dalam setiap saya pergi, beliau lebih lama di Jepang, dan teman saya di Jepang, temannya saya juga. Nah, Jepang itu lebih banyak import dari Taiwan, China. China itu namanya kalau orang China dagang, mereka import
itu sebelum dia impor itu mereka kasih makan apa, koran, surat kabar, jadi supaya berat. Taiwan lebih suka, mereka lebih senang dari Indonesia. Nah itu China itu mereka andekan itu ada dari Indonesia. Indonesia ada di Sukabumi, ada di beberapa tempat di Sumatera juga lakukan itu, ada seperti itu. Tapi ini pernah saya teliti dan itu di daerah selatan itu paling banyak tempat yang termasuk di Wajok tadi disengkan, dan di daerah satu di agak pegunungan itu agak bagus. Kalau di Sukabumi itu ada di daerah Cibadak. Nah itu mereka lakukan dan itu ekspornya jangan sangat apalagi budidayanya sangat mudah. Ketika ini dilakukan dan pasarnya ini sangat luar biasa permintaan, Asia, Eropa, Amerika, di Japanese food semua di seluruh dunia beli. Jepang itu sangat besar, sangat permintaannya, tapi karena kita tidak bisa penuhi dan akhirnya China yang supply yang lebih besar karena hanya China yang bisa supply sekalipun dia isi dengan koran. Ini yang jadi. Saya kira ini Pak potensi yang harus saya sampaikan. Terima kasih mengenai masalah dan harus ini menjadi potensi yang jadi apalagi laut ya yang bisa budidaya yang harus kita dikembangkan karena pasarnya menjanjikan. Pasarnya yang cukup tinggi dan luas pangkal pasarnya. Saya kira sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati. Saya beri kesempatan ke Bu Kusma. Ada komentar dengan pertanyaan sebelum kita menutup sesi ini. Ya. Karena udah melampaui waktu. Terima kasih. Langsung saja mungkin Pak kepada pertanyaan dari Bapak Prof. Amran ya. Iya. Terima kasih Pak atas kritikan dan sarannya. Akan kami pertimbangkan ya di dalam lebih mempertajam kepada rencana strategis kami. Kemudian kepada ya inilah Pak yang menjadi PR kami ya gimana hasil perikanan Kabupaten Pangkep khususnya untuk hasil tangkapan itu ada manfaatnya langsung kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini dalam bentuk PAD ini menjadi PR kami karena banyak tangkapan kami itu Pak ya berperannya kepada ujungnya kepada PPI Pautere dan beberapa kabupaten lainnya Pak yang memang fasilitas PPI-nya itu sudah bagus dan kondisi kapal mereka bisa langsung berlabuh. Nah kalau Pangkep Pak untuk pelabuhan PP-nya belum ada. Ya, yang ada sekarang ini Maji di mana pada saat air surut itu kapal tidak bisa merapat. Ya, sehingga memang lebih nelayan memilih untuk bisa sandar di Pautere dan beberapa pelabuhan lainnya. Nah ini memang membutuhkan kerjasama Pak. Kalau saat ini kerjasama kami itu baru dengan pemerintah Kota Makassar mengenai mendata hasil produksi perikanan Pangkep Pak yang berlabuh di Pautere. Untuk yang lain-lainnya belum. Kalau menyangkut misalnya PAD ya belum suatu hal mungkin ya. Nanti kerjasamanya karena tentunya kalau kita mau berbicara PAD tentunya jasa apa yang diberikan terhadap kegiatan itu sehingga nantinya ada kerjasama. Ya mudah-mudahan nanti dari Sivitas Akademi khususnya untuk Fakultas Kelautan Perikanan Pak, siapa tahu ada penelitiannya di bidang itu yang bisa membantu kami untuk mencarikan solusi gimana sehingga hasil-hasil yang ada dari perairan Kabupaten Pangkep ini bisa juga menghasilkan PAD untuk pemerintah Kabupaten Pangkep ya khususnya dan masyarakat Kabupaten Pangkep pada umumnya. Yang intinya kalau kami Pak yang penting bagaimana masyarakat nelayan kita itu bisa menikmati hasilnya. Ya mungkin Pak kalau kita lihat sekarang ya yang menjadi tanda tanya bagi kami adalah dari data produksi yang ada, produksi yang begitu berlimpah, tetapi ya tanda kutip adalah masih masyarakatnya khususnya di pulau ya nelayan dalam hal ini dan pesisir itu masih kategori miskin. Nah pastinya kan jadi tanda tanya, kok bisa seperti ini ya? Nah, artinya Pak mau mencari solusinya gimana, akar masalahnya di mana? Ya salah satunya mungkin Pak tadi disinggung ya dari sisi permodalan, mungkin mereka ada penggawanya ya artinya beberapa pihak saja yang menikmati hasil itu, tetapi nelayannya tetap miskin-miskin saja. Ya itu mungkin ada nantinya ada penelitiannya Pak, bisa dibantu dari khususnya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan untuk bisa ada riset di hal tersebut. Nah kemudian Bapak Kadis Kelautan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, ya Pak tadi yang sudah disampaikan program-programnya ya pasti kami akan bekerja sama Pak dan tentunya akan
melakukan program-program sesuai dengan arahan dari KKP maupun pusat maupun provinsi. Kemudian menyangkut untuk kolaborasi bebas sampah plastik, Pak. Iya, tentunya kami dukung program itu karena kita tahu bahwa sampah plastik saat ini kan sudah sebenarnya bernilai ekonomis, ya. Jadi satu hal yang bisa meringankan kerja kita, tetapi berat di dalam aplikasinya, khususnya untuk memberi kesadaran kepada masyarakat kita, khususnya para masyarakat kita yang berada di pulau dan pesisir. Ya, karena alasannya mereka orang masyarakat di pulau ini bahwa sampah-sampah itu berasal dari darat, yang kebanyakan dari darat, kemudian yang terdampar di pulau. Nah, tetapi dengan nilai ekonomis yang ada sekarang, ya tentunya kita bisa memberikan pemahaman. Nah, kerja beratnya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman dan merubah mindset berpikir masyarakat kita yang ada di wilayah kepulauan dan pesisir untuk bisa memperhatikan, ya, untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan. Dan khususnya untuk di kami pemerintah Kabupaten Pangkep, khususnya untuk Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi penanggung jawab dari sampah plastik ini, itu dalam setiap kegiatan ini tidak lagi menggunakan baik itu snack maupun yang lain-lainnya dengan bermedia plastik. Ya, itu salah satunya, Pak. Dan menyiapkan bank sampah dan kerjasama dengan seluruh perangkat daerah yang ada untuk bisa ada bank sampah di masing-masing perangkat daerah. Nah, itu salah satunya untuk sampah plastik, dan kerjasama dengan pihak retail untuk di dalam pelayanan tidak menggunakan kantong plastik. Itu barangkali, Pak, dari kami. Kemudian sedikit masukan untuk Pak, tadi pertanyaan dari Pak Dapin, kalau untuk Kabupaten Pangkep sampai saat ini yang kemarin kan yang berkaitan tadi dengan bagaimana perhatian pemerintah daerah menyentuh program untuk biota-biota yang tidak langsung menghasilkan uang, ya. Ya, yang kemarin ada Kormep yang memperhatikan terumbu karang. Sekarang, Pak, untuk Kabupaten Pangkep itu masih tetap berlangsung dengan kerjasama dan sumbangsi dari beberapa perusahaan yang ada, diantaranya adalah perusahaan Mars. Ini perusahaan Mars yang bergerak di bidang sebenarnya penghasil coklat, ya, riset coklat, kemudian tapi pemerhati dari terumbu karang. Itu masih berlangsung, dan beberapa kelompok masyarakat. Kemudian juga perhatian kepada bagaimana di pesisir dengan hutan mangrove-nya masih untuk Kabupaten Pangkep, Pak, meskipun belum ditetapkan kawasan-kawasan untuk konservasi mangrove untuk Kabupaten Pangkep. Ya, barangkali itu, Pak, dari kami. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Kusma. Kayaknya waktunya sudah habis. Mungkin mari kita beri aplaus kepada Pak Bupati Bulukumba dan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Kelautan Pangkep. Apa itu? Oke, silakan. Kita sebelum Pak Bupati dan Bu Kadis turun, kami ada dari panitia sedikit cenderamata atau souvenir. Kami persilakan. Silakan. Kepada siapa yang menyerahkan? Oh, dipanggil. Oh ya, oke. Baik, selanjutnya kami meminta kesediaan Bapak Ibu untuk turun ke bawah untuk menerima plakat dari Universitas Hasanuddin dan plakat dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya kami juga meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan plakat dari Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Kami persilakan Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Profesor Yusinta, Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Bapak Safruddin, PhD, Ketua Panitia Simposium, Ibu Dr. Insinyur Siti Aslamia, dan Bapak Direktur Aquatrop UMT, Profesor Dr. Muhammad Ihwanuddin.
Pertama, Prof. Yusinta untuk menyerahkan plakat Universitas Hasanuddin ke Bupati Kabupaten Bulukumba. Kemudian saya persilakan Direktur Aquatrop untuk menyerahkan plakat Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dekan untuk memberikan plakat Unhas ke Ibu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Selanjutnya Ibu Ketua Panitia Simposium untuk menyerahkan plakat FIKP kepada Ibu Kepala Dinas. Baik, bisa foto bersama dulu Ibu Bapak. Iya. Bapak moderator juga bisa ikut foto Pak. Pak Iqbal. Orang Jepang. Langsung masuk medianya Bupati. Langsung beredar. Makasih Bu. Ya, Bapak. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bupati Bulukumba dan Bu Kadis, Bu Kusma. Salam hormat buat Pak Yusran. Ya. Selanjutnya kita lanjut ya. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 40 menit. Mohon izin saya persilahkan Prof. Rajudin untuk maju ke depan. Dan saya kira ya Pak Dr. Ing Widodo Setio Pranowo ada di dalam Sini. Oh, gitu. Oke. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya langsung bacakan saja ininya Prof. Raju. Prof. Raju ini saya kira tidak ada yang tidak kenal kalau ada yang di dalam kita ini. Beliau menyelesaikan studi PhD di Universitas Filipina, Los Baños, Filipina, diikuti dengan studi doktoral di Badan Perlindungan Lingkungan di Rhode Island, United States selama 6 bulan, dan berapa kali melakukan kunjungan ke Universitas Bremen dan Hokkaido, Jepang, dan yang terakhir beliau berkunjung ke Laboratorium Rumput Laut Universitas Sunshine Coast, Australia. Sekarang lagi memiliki penelitian dengan sebuah universitas di Prancis tentang rumput laut, banyak menulis buku, dan buku terakhirnya kalau tidak salah berjudul Dasar-Dasar Aquaculture ya, Prof ya. Oke, jadi sebagai akademisi saya kira sudah banyak dari kita yang dihasilkan oleh Prof. Raju. Untuk itu saya persilakan Prof. Raju untuk mempresentasikan kurang lebih sekitar 15